Kemudian bagian yang kedua yang akan kita bahas adalah unsur dari unsur-unsur kalimat itu, yaitu tentang isim. Isim ini secara bahasa artinya yang dinamai atau nama, atau yang paling populer kita sebut isim itu adalah kata benda. Sedangkan secara istilah menurut yang disampaikan dalam kitab Al-Jurumiyah, isim itu adalah kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha walam tuktaron bijamanin wad'an, yaitu kalimat yang menunjukkan suatu makna pada zatnya dan tidak berkaitan dengan waktu. Kemudian isim ini terbagi beberapa jenis, insya Allah nanti kita akan bahas. Sekarang tanda-tanda isim. Nah, sama dengan tanda-tanda fi'il, artinya untuk mengetahui dia kalimat fi'il atau kalimat isim, maka jurus gampangnya ada dua cara. Yang pertama dengan melihat terjemahnya, yang kedua dengan melihat tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda isim itu di sini kita akan sajikan tiga saja. Yang pertama, bertemu dengan huruf jar, itu huruf yang mengkasrohkan, menjarkan, min, ila, an, ala, bi, ka, li, dan lain sebagainya. Misalkan bismi. Nah, lafaz ismi ini isim karena didahului oleh huruf jar bi. Atau fi suduri, fi sudurin nas, ada fi di depannya, maka sudur ini pasti dia isim atau kata benda. Yang kedua, ciri atau tanda isim yang sering kita jumpai itu adalah tanwin, bertanwin. Qolamun, babun, madrasatun, mar'atun, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dilekati oleh alif lam. Contoh, al-kitabu, al-qolamu, al-madrasatu, dan lain sebagainya. Itu semua adalah ciri-ciri isim. Nah, intinya ketika sebuah kata memiliki ciri-ciri yang kita bahas di atas, yaitu diawali dengan huruf jar, kemudian bertanwin dan dilekati oleh alif lam, maka itu semua termasuk isim atau kalimat isim. Adapun kalimat isim itu sendiri sebenarnya tidak hanya itu saja ya cirinya. Yang Ustaz ketahui ada sampai 8 ciri isim itu, atau sebenarnya di beberapa kitab itu beda-beda, ada yang 4, ada yang 5. Misalkan bisa kita tambahkan ya, salah satunya itu tambahannya diawali dengan ma, mi, mu. Nah, ini gampangnya saja ya. Ma seperti madrasatun, mi seperti migropatun, mu seperti muslimuna. Jadi kalau ada kalimat dalam bahasa Arab diawali dengan ma, mi, mu, itu dia pasti kalimat isim. Itu mudahnya ya. Kemudian yang selanjutnya, pembagian isim atau pembagian kata benda berdasarkan, yang pertama berdasarkan jenisnya. Ada isim mudzakkar atau menunjukkan laki-laki, contohnya seperti nama orang, Ahmadu, Zaidun, Yusufu, dan lain sebagainya. Atau nama benda, misalkan kitabun, qalamun, saubun, dan lain sebagainya. Tapi nama bendanya yang tidak mengandung tak marbutoh. Tak marbutoh itu seperti apa nih? Seperti ini, tak marbutoh. Nih, tak marbutoh ya. Karena apa? Karena tak marbutoh ini adalah ciri muannas. Yang kedua,
adalah isim muannas, itu yang menunjukkan perempuan ya. Nah, isim yang menunjukkan perempuan ini ya semua nama perempuan. Fatimatu, Khadijatu, Aisyatu. Atau nama benda yang diakhiri dengan tak marbutoh, madrasatun, jami'atun, mirwahatun. Nah, catatan di sini nama perempuan nanti kita akan menemukan nama perempuan yang dia itu tidak memiliki ciri perempuan itu sendiri, tidak bertak marbutoh. Contoh seperti Jainabu atau Hindun. Nah, walaupun demikian tetap saja itu digolongkan sebagai muannas karena dia nama perempuan kan. Begitu pula nanti akan kita menemukan nama laki-laki yang ada tak marbutohnya, Hamzatu misalkan ya. Itu memang dia mengandung tak marbutoh tapi dia digolongkan sebagai nama laki-laki, maka dia tetap saja mudzakkar. Itu ya catatannya. Kemudian salah satu ciri muannas yang lain itu adalah nama anggota seperti nama anggota tubuh yang berpasangan, ainun, udunun, yadun, atau yang lainnya ardun, syamsun. Itu nama atau dia termasuk muannas juga ya. Baik, selanjutnya isim berdasarkan jumlah. Ya, isim berdasarkan jumlah tadi kalau di bagan itu adad, berdasarkan adadnya. Yang pertama ada isim mufrad atau kata kerja tunggal seperti muslimun, muslimatun, qalamun, kitabun. Ini boleh mudzakkar atau boleh muannas ini mah ya. Berdasarkan jumlah. Yang kedua, yang pertama mufrad, yang kedua musanna atau menunjukkan dua atau tunggal atau dual, bolehlah. Contohnya contohnya muslimani atau muslimatani atau muslimaini, muslimataini. Jadi kalau yang ini ditambah alif dan nun, yang ini tambah ya dan nun. Atau qalamun, qalamani tambah alif dan nun, kitabani, qalamani, kitabaini, qalamaini. Itu ya yang musanna. Yang terakhir ada isim jama'. Nah, isim jama' ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jama' mudzakkar salim, contoh muslimuna atau muslimina, berarti di sini tambah waw dan nun, dan di sini ditambah ya dan nun. Kemudian ada jama' muannas salim, artinya dia menunjukkan muannas atau perempuan, contoh muslimatun. Dan ada jama' taksir, ini adalah jama' yang tidak memiliki aturan baku. Jama' ini biasanya digunakan untuk benda mati seperti pulpen, buku, pintu, dan lain sebagainya. Kitabun, kutubun misalkan ya, qalamun, aqlamun. Akan tetapi ada juga jama' taksir yang bukan dari kata benda. Jadi bukan hanya itu saja. Jama' taksir itu kadang juga ada 2 jenis ya. Jama' taksir itu ada yang lil aqil, artinya untuk orang yang berakal, dan jama' taksir li ghairi aqil. Yang untuk orang yang berakal ada misalkan rajulun jadi rijalun, nabiyun jadi ambiyau. Ini tidak beraturan ya, artinya tidak ada rumus tersendiri. Biasanya jama' ini bentuknya simai, artinya sebagaimana
kebanyakan kita dengar dari orang Arab mengatakannya. Rasulun jadi rusulun, goniun jadi agniya. Kedua ada jamak taksir li ghairi akil, untuk yang tidak berakal. Kitabun jadi kutubun, kolamun jadi aklamun, babun jadi abwabun. Itu ya. Catatan lainnya, jamak mudzakkar salim hanya berlaku untuk isim-isim yang mudzakkar saja, sedangkan jamak muannas salim hanya berlaku untuk isim-isim yang muannas. Asalnya nama benda mati jamaknya adalah jamak taksir, akan tetapi untuk nama-nama benda yang mengandung huruf ta marbutoh muannas bisa berubah menjadi jamak muannas salim. Contohnya syajaratun jadi syajaratun. Kemudian asalnya isim-isim yang mudzakkar jamaknya adalah jamak mudzakkar salim, akan tetapi ada beberapa isim mudzakkar yang jamaknya jamak taksir. Contoh tolibun jadi tulabun, amilun jadi ummalun.